Pemirsa, kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali berunjuk rasa menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPR RI. Mereka juga mempertanyakan adanya edaran yang menyatakan tidak ada kenaikan upah minimum. Dalam unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR RI Senin siang, buruh meminta DPR membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dinilai merugikan buruh. Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI juga meminta DPR memanggil Menteri Tenaga Kerja terkait surat edaran mengenai tidak adanya kenaikan upah minimum pekerja pada tahun 2021. Perwakilan buruh ini diterima oleh perwakilan fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai salah satu fraksi yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ya kan? Orasi-orasi berikutnya mungkin Pak Junil nanti akan tuntas, ya kan? Aksi hari ini tidak maksimal karena dibagi. Pemirsa, jika tidak ada aral melintang, Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab akan tiba di tanah air 10 November besok. Simbol penyambutan dan pendukung serta restu pemerintah telah disiapkan jelang kepulangan Rizik Syihab. Spanduk penyambutan tampak menghiasi kawasan Petamburan, Jakarta Pusat dekat markas besar Front Pembela Islam. Beberapa simpatisan Rizik Syihab dari daerah juga sudah berada di markas untuk menyambut kepulangan sang imam besar. Namun belum tampak terlihat penjagaan khusus dari Laskar FPI. Dari Bandung ya ke Jakarta untuk menyambut imam besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Alhamdulillah dari Bandung berangkat 20 bus untuk penjemputan imam tercinta. Persiapan pengamanan kayaknya. Pengamanan ketat. Mulai dari pagi besok sampai jam 9, soalnya dari Habib sampai sini jam 9 pagi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menyiapkan simulasi pengamanan terkait kepulangan imam besar FPI Rizik Syihab. Pengamanan disiapkan untuk mengantisipasi adanya konsentrasi massa di bandara saat Rizik tiba 10 November besok. Ratusan petugas akan disiapkan mulai dari jalur masuk bandara hingga Terminal 3 kedatangan. Selain itu, petugas juga tetap mengawasi secara ketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Jadi kami sampaikan bahwa bandara saat ini telah siap ya menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab yang rencananya akan datang pada hari Selasa besok, walaupun sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi kedatangan beliau dari maskapai. Sebuah foto yang beredar menyebutkan Rizik Syihab sudah menuju Bandara Internasional Arab Saudi untuk persiapan kepulangan. Rizik diperkirakan akan menaiki pesawat komersil menuju tanah air via Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab bersiap menuju ke tanah air. Sebelumnya rencana kepulangan Rizik Syihab mengundang sejumlah kontroversi. Imam Besar FPI Rizik Syihab mengatakan akan pulang bersama keluarganya pada 9 November sekitar pukul 19.30 waktu Arab Saudi. Dan diperkirakan akan tiba di tanah air sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat pada 10 November. Itu tanggal 11 dan 12 November tahun 2020, insya Allah. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan, ada para habaib, para ulama, para kiai yang ingin berjumpa, bertemu, bersilaturahmi, tentu sudah mengetahui lewat pengumuman ini pada hari tersebut saya berada di mana. Nah kemudian yang keempat, insya Allah pada hari Jumat subuh tanggal 13 November tahun 2020, saya dan kawan-kawan akan sholat subuh, akan ikut melaksanakan sholat subuh dan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat kediaman guru kami tercinta. Pemerintah mempersilahkan jika Imam Besar Front Pembela Islam tersebut ingin pulang. Namun pemerintah mengingatkan agar kepulangannya tidak memiliki permasalahan administrasi dengan pemerintah Arab Saudi. Ya, pemerintah biasa membuat pengamanan secara reguler. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamanannya begini. Yang penting jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Gitu.
Kabar kepulangan Rizik ke tanah air bukan pertama kali terjadi sejak berada di Arab Saudi pada April 2017. Rizik terganjal masalah overstay visa hingga isu pencekalan. Setidaknya 6 kali sudah, imam besar FPI itu dikabarkan akan kembali ke tanah air, namun tidak terrealisasi hingga saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa kasus menjerat Rizik Syihab sehingga membuatnya meninggalkan tanah air. Saat itu pimpinan FPI menyatakan kepergiannya bukan untuk melarikan diri, tapi menyusun strategi. Rizik Syihab meninggalkan Indonesia sejak 26 April 2017. Rizik Syihab sempat menyinggung kepergiannya ke luar negeri bukan untuk bersembunyi, melainkan hijrah untuk mengatur strategi. Ini adalah lembaran yang menerangkan bahwa saya dicekal. Sebelum berangkat ke Arab Saudi, Rizik terseret sejumlah kasus di tanah air. Di antaranya kasus mencuatnya rekaman audio dan transkrip potongan percakapan beredar di dunia maya. Dalam rekaman itu, Rizik Syihab diduga melakukan percakapan bernada tak pantas dengan seorang wanita bernama Firza Hussein. Bukti komunikasi yang dikenal dengan sebutan balada cinta Rizik itu kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya 30 Januari 2017 lalu. Namun surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 telah diterbitkan untuk kasus ini. Selain dugaan kasus pornografi, Rizik juga dilaporkan atas kasus dugaan penghinaan Pancasila dan simbol negara oleh Putri Presiden Soekarno Sukmawati Soekarno Putri. Namun Rizik membantah telah menghina Pancasila dan Presiden Soekarno. Rizik Syihab menyatakan ceramahnya saat itu adalah pemaparan dari tesisnya tentang Pancasila saat menempuh pendidikan S2 di Malaysia. Polda Jawa Barat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus ini. Sejak tahun 2016 hingga saat ini sedikitnya 12 kali Rizik Syihab dilaporkan ke polisi untuk sejumlah kasus. Tahun 2016 Rizik 5 kali dilaporkan, sementara tahun 2017 Rizik telah 7 kali dilaporkan ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa sebenarnya misi Rizik pulang? Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Sugito Atmo Prawiro, dan Ketua Umum Tim Advokasi Pembela Agama dan Negara Kapitra Ampera. Selamat sore Pak Kapitra dan Pak Atmo. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Atmo terlebih dahulu. Pak Atmo, ini sudah beberapa kali dikabarkan akan pulang namun batal. Sejauh ini rencana kepulangan Rizik Syihab apakah masih sesuai jadwal? Sudah sampai mana saat ini posisi Rizik Syihab? Saya dapat informasi dari teman di Saudi, pengurus FPI, bahwa beliau sudah menuju Bandara Jeddah. Jadi untuk kali ini insya Allah confirm beliau akan pulang. Kira-kira jam berapa Pak sampai Indonesia? Kalau sampai Indonesia diperkirakan jam 9 pagi, tanggal 10 November, jadi besok, Selasa. Baik, sejauh ini sebenarnya Pak Atmo, apa sih sebenarnya misi dari Bapak Rizik Syihab ini untuk pulang ke Indonesia? Apa sebenarnya yang membuat keinginan beliau begitu tinggi untuk pulang ke Indonesia setelah beberapa kali sebelumnya gagal? Dia warga negara Indonesia berhak untuk pulang ke Indonesia dan berhak untuk berjuang untuk kepentingan dakwah di Indonesia. Jadi kalau misalnya sebelumnya ada halangan baik langsung ataupun tidak langsung oleh pemerintah Saudi, saya juga kuat karena informasi dari Jakarta. Dan sekarang oleh beliau sudah diurus, sudah clear, sudah clean, jadi beliau bisa pulang ke Jakarta. Baik. Saya ke Pak Kapitra. Pak Kapitra, Anda sebagai orang yang juga pernah dekat dengan Rizik Syihab, Anda melihatnya apa sebenarnya niat Rizik Syihab untuk pulang ke Indonesia? Ya, pertama ya, negara telah punya sikap sendiri terhadap warga negaranya yang tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 yang menyatakan bahwa negara tidak boleh melarang warga negaranya kembali ke Indonesia. Jadi saya ingin katakan bahwa pemerintah Indonesia tidak melarang karena pemerintah Indonesia tidak punya kekuasaan untuk intervensi hukum di negara Saudi Arabia. Seandainya kalau pemerintah Indonesia mau intervensi tentu dan bisa itu dilakukan, saya pikir tentu sampai hari ini nggak mungkin pulang, itu umpamanya. Tetapi selama ini tidak ada intervensi ke sana karena juga Saudi Arabia punya kedaulatan hukum yang sangat rigid dan kaku,
sehingga tidak satupun negara yang mampu mengintervensinya. Dan kedua, sikap negara jelas. Tertuang dalam pasal 14 itu, negara tidak boleh melarang warga negara yang kembali. Baik. Nah, kepulangannya adalah bahwa tentu Indonesia ini kan negaranya Habib Rizik, tempat dia kembali, ya. Saya pikir wajar saja kalau dia kembali dan negara juga tidak menghalang-halanginya untuk kembali. Yang penting adalah bahwa mudah-mudahan Habib Rizik membawa hal-hal yang baru dan cara baru yang sangat persuasif dan kondusif sehingga bisa memberikan pikiran yang konstruktif yang dapat ya diterima oleh semua pihak. Dan ini yang paling penting. Kenapa? Karena bagaimanapun ya cara-cara yang persuasif dan kondusif itu sangat penting untuk merakit ya kesatuan dan persatuan bangsa ini. Kedua, kita harus berpikir sama bahwa negara ini butuh kerukunan ya, butuh guyup untuk melanjutkan pembangunan. Apalagi kondisi sekarang adalah kondisi COVID yang sangat mengancam hidup manusia. Saya pikir kita semua harus jaga itu agar penularan COVID itu tidak menyebar begitu cepat atas adanya kluster-kluster baru. Saya kembali ke Pak Atmo. Pak Atmo, sudah 6 kali sebelumnya Bapak Rizik Syihab dikabarkan akan pulang ke Indonesia, namun ternyata gagal dan sekarang ke-7 kalinya akhirnya bisa terwujud beliau pulang. Tadi Pak Kapitra menegaskan bahwa negara sama sekali tidak ada upaya untuk menghalang-halangi kepulangan Bapak Rizik Syihab. Tapi menurut beberapa keterangan dikabarkan dicekal dan lain sebagainya oleh negara. Bagaimana dengan Anda? Tanggapan? Jadi begini, Habib Rizik itu warga negara Indonesia. Jadi tidak lazim kalau misalnya Saudi itu mencekal. Tapi perlu diketahui, pada waktu ada insiden bendera tauhid, apa yang ditanyakan oleh pemerintah Saudi melalui penyidiknya, itu berbicara mengenai masalah perkara yang di Indonesia. Terus dapat bahan dari mana pemerintah Saudi dalam hal ini melalui penyidiknya itu. Kalau tahu semua apa yang terjadi di Indonesia mengenai masalah apa yang dilakukan oleh Habib Rizik. Ada komunikasi antar duta besar, Pak? Ada komunikasi dengan duta besar, tapi terakhir bahkan statement duta besar juga tidak kondusif bahwa seakan-akan Habib Rizik itu ini adalah pas terakhir dan tanggal 19 November beliau harus sudah di Indonesia paling akhir. Kalau misalnya tidak, maka akan dideportasi. Hal-hal semacam ini kan mengindikasikan bahwa ada upaya-upaya menyudutkan Habib Rizik. Padahal Habib Rizik sudah jelas membuat statement bahwa apa yang terjadi dengan dia itu sudah beres, sudah rapi semuanya, dan itu dia urus sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Baik, Pak Atmo, kalau kemudian Dubes RI di Arab Saudi sempat menyebut Bapak Rizik Syihab berstatus overstay, tidak punya paspor, tidak punya visa yang valid, apakah informasi ini benar kemudian? Salah itu. Tapi kalau misalnya pada waktu itu Habib Rizik itu masih punya visa, dia mau ke Malaysia terhambat, bahkan sampai visanya habis, akhirnya dia tidak bisa ke Malaysia. Karena untuk menyelesaikan studi S3-nya, itu benar. Jadi pada waktu itu tidak mungkin seorang warga negara Indonesia dicekal oleh pemerintah negara asing. Kalau misalnya itu tidak ada komunikasi, tidak ada permintaan, atau support data dari yang ada di Jakarta itu tidak mungkin. Baik, Pak Atmo, kabarnya ada denda 23 miliar yang dihapuskan karena diputihkan karena COVID-19 oleh pemerintah Arab Saudi, dan kabarnya itu dibantu juga oleh KBRI, penghapusan atau pemutihan denda tersebut. Jadi saya mau klarifikasi bahwa Habib Rizik menjelaskan mengenai masalah 14 perkara yang pernah diajukan dan pernah dilaporkan kepada instansi yang terkait di Saudi. Jadi karena instansi terkait di Saudi mengetahui bahwa Habib Rizik itu adalah korban politik, maka beliau dibebaskan untuk tidak membayar apapun yang terkait dengan korban politik, bukan karena pemutihan karena COVID ya, Pak ya? Bukan, itu salah besar. Baik, bukankah memang ada keringanan dari pemerintah karena terkait COVID? Bukan. Jadi karena Habib Rizik bisa mengklarifikasi dan membuktikan bahwa dia adalah korban politik dan bukan kriminal. Baik, saya kembali ke Pak Kapitra. Pak Kapitra, sejauh ini kalau yang Anda terima, benarkah Pak Rizik Syihab tidak melanggar hukum di Arab Saudi dan memang karena memang korban politik kemudian akhirnya dibebaskan dari denda 23 miliar itu? Begini, Saudi Arabia itu suatu negara yang berdaulat, yang sangat independen, ya. Tidak satupun negara bisa mengintervensi kedaulatan hukumnya. Jadi kita jangan mengembangkan prasangka, ya. Kalau emang ada komunikasi itu, ya,
mungkin hari besok juga nggak akan bisa pulang kalau seandainya pemerintah Indonesia intervensi dan hukum Saudi Arabia bisa diintervensi. Kita keluarlah dari perjudice ya prasangka-prasangka seperti ini. Kita lihat nggak penting dia mau pulang first day, dia deportasi, itu nggak penting cerita seperti itu. Bahwa dia warga negara berhak untuk kembali ke tanah airnya itu sudah menjadi faksunnya. Sudah ada undang-undang yang mengaturnya ya, yang memberikan perlindungan itu. Harusnya disyukuri saja. Tetapi yang penting itu pulang itu membangun kerukunan atau tidak. Karena dalam gelombang kehidupan ini ada yang pro dan kontra. Dan pro dan kontra itu hal yang lumrah. Sekarang kita perlu juga dengar ya dari orang-orang yang kontra terhadap Habib Rizik dan kelompoknya. Ada 3 hal yang saya dengar langsung dari mereka. Bahwa kelompok Habib Rizik ini sangat benci betul sama Presiden Jokowi. Sehingga terus mencaci maki, menghina beliau ya. Baik dalam orasi maupun dalam statement-statement yang lain ya. Dan itulah yang terjadi pertama. Yang kedua, saya juga dengar bahwa kelompok Habib Rizik ini belum move on ya dalam konstelasi politik Pilpres yang lalu. Sementara rival Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah masuk dalam pemerintah Pak Jokowi untuk bergabung membangun bangsa ini. Yang ketiga lagi yang penting bahwa banyak orang berpikir bahwa kelompok Habib Rizik ini mengorongrong pemerintah hari ini sehingga terus-menerus demo, terus-menerus melakukan aksi yang jilid berjilid tanpa ada solusi. Nah, kita berharap ke depan ini bisa dijawab dengan persuasif dan kondusif ya sinyalemen ya yang tudingan-tudingan yang dialamatkan ini agar apa? Agar Habib Rizik bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang ulama milik semua umat Islam, bisa berkomunikasi dengan persuasif, dengan suasana sejuk, kondusif, dan bisa juga memberikan kontribusi dan kepada bangsa ini secara konstruktif ya dan akomodatif. Itu yang sangat penting sekarang, bukan bagaimana dia pulang, kapan dia pulang. Ini ada kesempatan dia pulang dan negara tidak menghalang-halangi untuk kembali. Ya, jadi kita tidak usah lagi lihat ke belakang yang dengan praduga prasangka. Yang penting dia pulang aman, ya, tidak ada penyebaran COVID, tidak ada gangguan dan sebagainya. Itulah yang harus dijaga sehingga mudah-mudahan ke depan juga bisa membawa kerukunan bersama. Kita berharap juga sebagai pelapor kerukunan nasional, Habib Rizik ini sebagai pelapor kerukunan nasional dan bisa juga bisa stabilisator untuk bangsa ini. Itu yang penting sebenarnya. Baik, saya kembali ke Pak Atmo. Pak Atmo bisa langsung dijawab, apakah kepulangan Rizik Syihab ini bisa membawa perdamaian dan kerukunan seperti yang diharapkan, salah satunya disampaikan oleh Pak Kapitra? Saya kira Habib Rizik banyak kontribusi untuk bangsa dan negara. Banyak perannya selama ini. Kalau sekarang ini beda pendapat, itu hal yang wajar. Ada yang pro, ada yang kontra, itu hal yang wajar. Tapi perlu diketahui bahwa Habib Rizik tidak pernah makan uang negara. Habib Rizik tidak pernah mengkonsolidasikan untuk makar. Beliau adalah pejuang. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, itu adalah yang terkait dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Saya komunikasi langsung dengan beliau, saya ke Saudi, jadi tidak mengada-ada bahwa ada proses yang tidak adil ketika di Saudi. Ketika beliau mau pulang pada waktu awal-awal beliau di sana dan akan menyelesaikan studi S3 di Malaysia. Jadi untuk kepulangannya beliau, dia tetap akan konsentrasi untuk kepentingan dakwah, dia akan konsentrasi di pendidikan, dia akan membesarkan pesantren. Tapi kalau ada hal lain yang nantinya beliau akan berjuang, tentunya dia akan berjuang. Apa kira-kira yang akan diperjuangkan, Pak? Ya menyangkut dengan masalah keadilan, menyangkut dengan masalah penegakan hukum. Baik, soal penegakan hukum, katanya ada yang bilang bahwa kasus-kasus terkait Pak Rizik Syihab, ada beberapa laporan memang yang melaporkan Pak Rizik Syihab ini akan dikorek-korek lagi. Tanggapan Anda? Kalau menurut saya ini tidak adil dan ini akan akan memunculkan permasalahan baru. Perlu diketahui bahwa kami mendampingi ada 14 perkara, 2 sebagai tersangka dan itu sudah SP3, lainnya sebagai saksi. Jadi kalau misalnya perkara yang tahun 2016, perkara yang lama tiba-tiba diangkat kembali, ada apa? Apakah ini ada pesanan? Atau demi penegakan hukum? Saya kira polisi akan profesional.
dan semua demi penegakan hukum. Jadi kalau misalnya ada yang memaksakan kehendak tapi tidak berdasarkan fakta yang ada, tentunya polisi akan menilai apakah perlu atau tidak. Tapi sekarang polisi sudah menyampaikan, dan ini yang kami sesalkan. Baik, Pak Kapitra mungkin sebagai mantan kuasa hukumnya mau menambahkan? Kita lihat ini kan sesuatu yang belum terjadi, ya, asumsi, ya. Kalau ada hal itu terjadi, apakah itu masih menjadi ruang lingkup dan kewenangan kepolisian atau tidak, ya? Jadi saya nggak mau berandai-andai, ya. Saya lebih baik ingin melihat bahwa kepulangan ini bisa mencerahkan, bisa merukunkan, bisa memberikan koreksi yang konstruktif, ya. Harus dibedakan antara kebencian dan koreksi dan nasihat. Nah, kita lebih fokus ke situlah, ya. Jangan daripada kita berandai-andai lalu marah, menuding sana sudi sini. Cuma kita dewasa melihat permasalahan, fokus pada peristiwa bahwa ini kan Habib Riziknya sendiri belum sampai di Indonesia. Lebih baik fokuslah ke situ, ya, sehingga lalu menjaga dan sarankan supaya pendukung Habib Rizik menjaga protokol COVID, ya, supaya tidak jadi kolester. Jadi membangun kebersamaan, ya, bahwa kita ini Indonesia, satu Indonesia, ya. Satu Indonesia itu harus menjadi kekuatan yang solid dan yang harus mempunyai energi dalam kebersamaan untuk membangun bangsa ini, bukan untuk pecah belah bangsa, ya. Ini yang harus kita stressingkan sehingga kita menjadi negara yang kuat dalam kebersamaan, karena pluralitas yang ada di sini adalah given, adalah takdir yang harus kita terima, ya. Baik. Terima kasih Pak Kapitra dan Pak Atmo sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Sehat selalu Pak Kapitra dan Pak Atmo.